Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini saya diberi waktu oleh Ibu PP yang baik hati untuk menyampaikan sebuah belajar berbicara, belajar public speaking, yaitu menyampaikan sebuah visi, ya. Yang mana visi ini adalah salah satu visi dari guru penggerak, yaitu saya sendiri. Jadi mohon Bapak dan Ibu memberikan koreksi, memberikan masukan dan nasihatnya gitu ya. Kenapa? Karena visi di sini bukan berarti untuk merubah visi sekolah, tetapi visi saya pribadi dan harapan terbesar saya untuk murid saya di kelas gitu ya. Bukan untuk merubah sekolah, tetapi di sekolah di guru penggerak ini, apakah saya sudah bergerak? Belum ya. Tetapi saya mengikuti program ini, salah satunya saya ingin bergerak menjadi guru yang lebih baik gitu ya, karena saya sadar bahwa kapabilitas seorang guru itu tidak hanya belajar. Ada sebuah gambaran atau harapan saya atau imajinasiku terhadap seorang murid, yang mana kita ketahui bahwa murid itu adalah makhluk yang luar biasa uniknya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa kita sebagai guru itu punya tugas bukan menuntut tapi menuntun murid, karena murid itu punya kodrat yang luar biasa. Kita sebagai petani dan murid sebagai benihnya. Kita petani hanya bisa mengarahkan murid gitu ya, bukan membentuk murid. Murid itu sudah punya imajinasi, sudah punya karakter, kemudian sudah punya bakat yang luar biasa. Kita guru bertugas sebagai penuntun murid menuju masa depan yang mereka inginkan. Yang pertama, gambaran murid menurut saya gitu ya, yang diinginkan oleh saya pribadi sebagai guru gitu ya, dan kita semua, satu, murid itu senang dan bahagia dalam pembelajaran. Karena kita untuk memanusiakan manusia, untuk mendidik seorang murid perlu pribadi yang bahagia. Kalau tidak bahagia, dia tidak akan betah di kelas. Kemudian yang kedua, murid itu aktif dalam pembelajaran. Betul tidak? Betul ya. Jadi yang kita inginkan itu murid itu dia sudah aktif, tetapi kita ingin keaktifannya itu muncul gitu ya dalam pembelajaran kita. Kemudian murid itu bernalar kritis terhadap informasi yang diperoleh. Jadi tidak serta-merta menelan mentah-mentah informasi yang dia terima, tetapi mampu menyaring apakah ini baik atau buruk gitu ya. Kemudian gambaran murid itu selanjutnya, murid mandiri, terampil dan bisa berkolaborasi dengan orang lain dalam segala keberagaman yang ada, sehingga dia bisa menyelesaikan sebuah masalah, bukan masalah di kelas tetapi masalah nanti di kemudian hari gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa impian atau harapan saya ya, harapan saya sebagai guru kepada anak didik saya. Saya menginginkan anak-anak saya itu anak didik yang bukan hanya pintar secara kognitif ya, secara materi, tetapi apa? Secara ilmu pengetahuan, namun harus dihiasi dengan karakter yang baik, akalnya dihiasi dengan ilmu, dan hatinya dihiasi dengan keimanan. Dengan kata lain, anak bukan hanya pintar secara ilmu pengetahuan, tetapi secara keimanannya dia pun harus benar-benar diisi dengan baik gitu ya. Terus perangainya dihiasi oleh akhlak yang baik, serta bisa mengikuti perkembangan zaman secara bijak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya zaman, tetapi kita harus mengarahkan murid agar dia bisa memakai atau agar dia bisa memakai fasilitas zaman dengan sangat bijak gitu ya. Jadi mereka bawaku sakabakala, tetapi dia bisa memakai gadgetnya, bisa memakai zaman yang dia hadapi sekarang untuk menjadi generasi yang lebih ya. Menjadikannya anak yang cerdas, mandiri, kreatif, dan menjalani hari-harinya. Dia cerdas secara iman dan takwa, juga hebat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Jadi bisa mengimbangkan zaman. Kemudian ini saya percaya ya, percaya kepada siapa? Kepada murid, bahwa murid itu adalah pribadi yang unik ya, yang memiliki potensi
potensi yang besar dalam dirinya yang dapat bertumbuh kembang sesuai kodratnya. Jadi anak itu punya kodrat yang luar biasa. Kita guru hanya menuntunnya, ya, mempertebal garis-garis cita-citanya atau garis garis bakatnya, gitu ya. Nah, harapan di sekolah saya, jadi saya punya harapan di sekolah itu, sekolah mengutamakan siapa? Mengutamakan murid, dan sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga tempat untuk mengembangkan bakat dan menuntun untuk berbudi pekerti. Jadi sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak, ya. Jadi buatlah mereka nyaman di sekolah, buatlah mereka seakan-akan sekolah itu adalah punya saya, sekolah adalah rumah saya, sehingga dalam waktu 24 jam sebagian besar mereka habiskan di sekolah untuk mengembangkan cita-cita dan untuk memperbaiki atau melatih akhlak dan karakternya, gitu ya. Nah, bersama guru, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak yang berkepentingan, dan paham bahwa penanaman karakter, memahami nilai dan budaya sangat penting untuk dilakukan. Jadi ini salah satu hal yang paling mendasar adalah kolaborasi antar guru, ya, yang menginginkan murid baik dalam pengetahuan dan akhlak, bukan hanya keinginan satu guru, tapi harus satu suara, satu nada, satu tujuan. Semua guru harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan anaknya berakhlak baik, gitu ya. Jadi lulus di sekolah ini mereka sudah siap terjun di masyarakat dengan karakternya yang tidak bisa dilepaskan, ya. Karena yang paling utama, yang paling mendominasi adalah karakter. Dimanapun dan kapanpun dia tumbuh, karakter tidak bisa dilepaskan, ya. Jadi antara guru satu dengan yang lain harus benar-benar punya keinginan yang sama, yaitu memiliki anak yang punya karakter yang. Nah, ini mungkin masih coret-coret, ya, visi saya di sekolah yang berputar ini, yaitu mewujudkan peserta didik keinginan, gitu ya. Ini masih harapan, tetapi yang namanya harapan tidak bisa spontanitas langsung terwujud. Ini masih angan-angan, masih cita-cita. Jadi kalau koyoma jeung harapan mah ageum disampaikannya, tetapi da urang mah saukur ya metodenya mewujudkan peserta didik yang cerdas secara iman takwa. Jadi hatinya dipenuhi dengan iman takwa, kemudian ilmu pengetahuan, memiliki kreativitas, kemandirian, berbudaya, dan mencerminkan profil belajar Pancasila. Sebagaimana yang saya ambil ini sesuai juga itu dengan visi misi sekolah, yaitu Islami, kreatif, dan mandiri, gitu ya. Kemudian ya saya juga bercermin kepada visi sekolah saya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Guru? Nah, itu mungkin sedikit gambaran harapan besar saya terhadap murid. Kita yakin bahwa murid itu adalah makhluk yang luar biasa unik, yang harus kita tuntun kodratnya, yang harus kita tuntun minat bakatnya menuju ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa mencetak, tetapi kita bisa menuntun, ya, karena mereka punya pribadi dan karakter yang sudah punya dasar, gitu ya. Jadi itu silakan ingin ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan atau saran, silakan. Atau visinya keliru atau tidak sesuai dengan keinginan kita, atau lebih baik ditambah emang ngejauh dari silakan. Ini masih curhat-curhat pribadi. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampaikan di mana bahwa kita selaku pendidik juga pengajar. Jadi di samping mendidik, di samping mengajar juga hidup itu mungkin ada salah satu pakar dan guru juga, ya. Di antara
kiranya untuk mencegah hal tersebut ini mungkin tambahan satu, ada yang mutiara yang harus kita miliki sedang itu. Pertama, ikhlas itu yang kedua sabar, dan yang ketiga ada usaha khusus dari seorang pemimpin yaitu doa ya. Jadi mungkin dalam satu hal, dalam satu saat kita menghadapi kesulitan yang tinggi menghadapi murid, tiada lain selain usaha yang dilakukan di sekolah, ada juga doa khusus kita seorang guru bermohon kepada Allah, berminat kepada Allah. Pertama mau bangun di siang malam, istilahnya sampaikan kesulitan dan permasalahan sekolah, pertama untuk mengarahkan anak lewat doa. Senjata itu yang insya Allah yang bisa memberikan saat jalan mengarah akan murid ke cita-cita tersebut. Itu diantara ikhlas, sabar, dan doa itu sendiri yang terima kasih sebenarnya. Terima kasih Bapak, sudah melanjutkan. Ya ternyata betul, guru tidak bisa mengarahkan murid. Kenapa? Karena guru tersebut tidak punya ruh. Salah satu ruh guru adalah punya keikhlasan, kesabaran, dan salah satunya adalah punya jalur wahid, yaitu doa. Nah karena kurikulum sehebat apapun, kurikulum sebagus apapun, sia-sia tanpa ada kehadiran seorang guru. Ya, berarti yang menjadi beban terbesar adalah kita sebagai guru harus punya karakter yang luar biasa untuk membentuk karakter anak, gitu ya. Bagaimana kita akan membentuk karakter anak kalau karakter kita belum terbentuk dengan baik. Terima kasih Bapak sarannya. Itu menjadi salah satu yang sering kita lupakan, gitu ya. Jadi belajar itu bukan hanya transfer knowledge atau transfer ilmu saja, tetapi membentuk sebuah karakter, gitu ya, karakter seorang peserta. Terima kasih. Silakan ada lagi masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketika khusus saya setuju. Tapi kalau kita ditinjau dengan cara pekerjaan di lapangan, memang tadi menyangkut saya bahasa maupun kurikulum disampaikan kepada anak. Ketika bertabrakan dengan keberadaan lingkungan, cuma lingkungan dari masyarakat atau lingkungan dari keluarganya. Contoh, bisa dari pendidikan beribadah. Sekolah menganjurkan ini, bahkan dibuatkan program, bahkan dibuatkan aturan sampai pada orang tua. Tapi kalau orang tua tapi lingkungan tidak keras mungkin ada ketika muncul seperti itu masalah, mungkin ada program atau solusi atau cara secara tertulis teknis dari teori ke teknis bagaimana caranya untuk mengendalikan seperti itu. Jadi insya Allah ketika disampaikan keilmuan kemudian ada bentuk pengamalan akan menjadi pembentukan karakter. Kadang-kadang kalau sekarang keilmuan itu dijadikan suatu pengetahuan juga orangnya, tapi amalnya nggak kemudian dengan keilmuan kadang-kadang masih jauh dari itu. Yang mungkin seperti apakah solusi untuk menghandle permasalahan. Ada yang mau membantu? Mungkin salah satu unsur yang paling utama dalam pendidikan ada sekolah, ada guru, sekolah, lingkungan, dan keluarga. Guru tidak bisa 24 jam meminimalis atau memantau anak, gitu ya, karena guru itu terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu sampai waktu yang ditentukan. Dan sisanya itu tergantung ke lingkungan keluarga. Nah, didikan anak dia bisa bertahan di lingkungan sekeras apapun itu tergantung satu pendidikan yang dia terima di sekolah. Kemudian yang paling utama bukan hanya di sekolah, ada madrasatul ula wal aula, yaitu di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu
sekeras apapun itu lingkungannya gitu ya. Nah salah satunya adalah faktor keluarga, ya, faktor lingkungan rumah. Seorang ibu dan ayah sebagai seorang guru yang notabene-nya guru sepanjang hayat lah gitu ya. Ya jadi guru hanya memfasilitasi dia ketika di sekolah saja. Kalau di rumah yang selebihnya itu punya kewajiban besar oleh keluarganya gitu ya. Nah keluarganya itu ibu dan ayah punya peran yang sangat luar biasa. Bagaimana si anak ini mampu bertahan di era yang benar-benar edan sekalipun gitu ya. Dia harus benar bisa dibontang-banting atau sekeras apapun zaman. Nah dengan apa? Bekalnya ya keimanan gitu ya. Keimanan dari mana? Keimanan yang dibekali oleh orang tuanya. Meskipun orang tua tidak mampu, minimalnya dia memasukkan ke pondok pesantren atau minimalnya dia memasukkan ke lembaga pendidikan yang benar-benar siap untuk menghandle keimanan anaknya gitu ya. Jadi salah satu peran yang paling utama adalah keluarga, kemudian guru di sekolah, yang terakhir dan lingkungan mah seperti siga susu kan artinya pasti mengalir wae gitu ya, tidak bisa dihindari. Tetapi minimalnya ketika anak lahir di keluarga yang benar-benar memperhatikan keimanan, akhlak dan pendidikannya, insya Allah di lingkungan sekeras apapun dia akan bisa bertahan gitu. Karena modal di zaman sekarang tidak ada lagi modal yang bisa diandalkan, yaitu kecuali keimanan pentingnya. Penting itu keimanan di mana penting ya bekal di orang tua, nah pentingnya di bekalan di pembina masing-masing. Sedikit Bu, ada solusi dari guru itu, ada semacam instruksi bergabung dengan pemerintah bikin HDS ya. Jadi putaran lingkungan bisa lah bergabung dengan pemerintah, aturan seperti itu. Soalnya emang kalau secara seperti itu ya kadang-kadang kita juga cuma bagaimana. Seperti itu. Tambahan sedikit, pengalaman yang terjadi di SD saya pernah terjadi hal yang tidak bisa ditangani oleh sekolah. Usaha adalah minimal dalam 1 bulan 1 kali atau 2 kali sekali ada jalur komunikasi antara guru yang berkait atau itu dengan orang tua ini. Mungkin orang tua di rumah tidak tahu apa-apa ya, kebutuhan kayaknya. Tapi dengan adanya kunjungan dari guru ke rumah ke orang tua atau ke lingkungan, insya Allah akan memberikan dampak positif. Nah, contoh pernah saya ke rumah dan ke pengajian, disampaikan di sana itu, alhamdulillah dampaknya itu setelah saya datang ke pengajian di masyarakat, alhamdulillah ya SD saya itu ada perubahan gitu ya. Jadi ada hablum minal hidayah. Yang namanya kolaborasi jadi menganggap bahwa anak didik kita ini adalah tanggung jawab kita bersama yang harus kita siap diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak gitu ya. Bukan hanya sekedar saya nyampaikan materi, tetapi anak ini harus benar-benar kita perhatikan, harus benar-benar dibawa dalam doa-doa kita gitu ya, dalam sholat kita, dalam setiap kita berdoa ya selipkan anak-anak kita gitu ya. Mereka bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tetapi ya anak kita. Nah salah satu upayanya ya seperti tadi, kadang kita di pendidikan berusaha ngagelisan barudak, tetapi di lingkungannya kadang pemerintah juga dengan dukung, misal di tontonan atau di YouTube seperti situnya Bapak sami lagi hari kubur berusaha kudu kieu kudu bager kudu kumaha, tetapi kadang di media sosial pemerintah sendiri tidak bisa ngajarin mana ini yang untuk anak atau mana yang cocok buat pelajar, mana cocok. Kadang hal-hal yang alhamdulillah yang negatif bisa diakses oleh semua umum gitu ya. Jadi seolah-olah kebablasan, tidak ada filter gitu. Tapi entah harus seperti apa langkahnya. Mungkin itu harus ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan lembaga pendidikan. Ada Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Informasi harus benar-benar bersinergi gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan harus tahu, oh iya mah anak teh di HP ternyata di informasi sadayana kebablasan itu ada panyarina gitu. Jadi anggar-anggar ini Bapak. Iya, jadi kembali lagi harus berkolaborasi semua. Jadi sanes
kedah nama nya di kaluhur. Kadang urang capek-capek di sekolahnya bisa tuh ngadidik budak, tapi pas ka lingkungan keluarga atau ka lingkungan masyarakat hari-hari gitunya nya seperti itunya ibu udah usah itu. Kadang kita capek di kelas terus memotivasi anaknya karena kehadiran, tapi itu di mana letak kesalahannya, di mana letak sebabnya kebobrokan. Satu nomor pengen bapaknya sampai mainan eta jantan yang muntah ulang sadena, tapi yang terpenting tadi mainan kayak di kelas sing sabar we urang masih telaten di kelas ulah bosan-bosan mainannya hari salam terakhir mainan doa nya mainan doa data aya di senjata nu paling ampuh nya kecuali eta mainan doa urang urang serahkeun we ka Allah nya terus kami atas saya lima mainan sakitu hatur nuhun mainannya ibu sareng bapak guru waktu diskusina mainan luar biasa. Abi dia sanes mamatahan mojai kameri kayaknya sanes mamatahan laku kamanuk tapi bapak ibu sadayana dina keilmuan terus luar biasa painten abi mah painten di dia mau saukur budak detik mau hayang diajar bener atau guru mau yang bener-bener diajar aja painten saling begitu painten abi nyukeun bimbingan ti sadayana abi dengan guru penggerak sanes abi tos tiasa menggerakkeun, tapi abi sadar bahwa abi teu gerak-gerak gitunya. Terus jadi guru teh kieu-kieu we tah kahoyong abi oh ternyata keilmuan abi masih benar-benar atuh teh satai buku bacaan pinternya ari kahoyong mah ageung painten ieu langkah pertama asalna kahoyong mah gede cenanya painten ieu teh abi teh nuju elek saking hoyong aya sesuatu yang baru pinternya aling kieu-kieu we abi jadi guru teh hoyong bergerak menjadi guru yang minimal 100% perubahan nya danga didik murang kali teh kedah ilmu anu seueur pinternya painten sakitu ti